Salam, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau hendak bersabda kepada kami. Biarlah iman kami dikuatkan, akar-akar pengajaran kami kembali diperdalam melalui pemberitaan firman Tuhan. Di tengah goncangan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang baru, kami mempunyai filter, kami mempunyai saringan untuk kami boleh melihat secara jernih, untuk kami boleh menghidupi iman kami sebagai murid Kristus yang sejati. Kami percaya ketika firman-Mu itu diberitakan, firman-Mu itu juga yang akan membentuk karakter kami, menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya makin hari makin baik, kesaksiannya benar-benar memiliki dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Terlebih dari itu Tuhan, apabila kami memiliki masalah-masalah secara personal, kami percaya Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan menjawab setiap doa kami. Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kami dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga dengan hamba-Mu yang mendengarkan. Siapapun mereka, orang yang percaya maupun tidak percaya, dimanapun mereka dalam kondisi apapun, dalam motivasi apapun, kami berdoa Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah hidupnya, menjadi orang-orang yang dipulihkan, pribadi-pribadi yang ditransformasi melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema budak nafsu menjadi abdi Allah. Budak nafsu menjadi abdi Allah. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta dan penunggang kuda mereka. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi air laut berbalik ke tempatnya sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Mesir, orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa hambanya. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam tema budak nafsu menjadi abdi Allah, ini masih terangkai di dalam bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Bagaimana kita itu masih mempunyai banyak PR, banyak pekerjaan rumah. Baik di dalam diri kita secara personal, baik di dalam kehidupan kita bergereja, baik kehidupan kita itu bermasyarakat, baik juga dalam kehidupan kita bernegara. Kita memiliki banyak PR dan kita masih dalam tanda kutip menjadi orang yang mengindonesia.
Indonesia itu masih jauh daripada harapan. Maksudnya apa? Belum ada kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana dicita-citakan oleh negara kita melalui Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara, di sini menjadi budak nafsu menjadi masalah bagi banyak orang. Bahkan orang mereka tidak berdaya dengan hawa nafsunya. Seorang tokoh yang luar biasa ya. Ada seorang tokoh gereja, seorang bapak gereja gitu saudara-saudara. Dia berasal dari daerah Afrika begitu ya. Nah, namanya ini sangat terkenal yaitu Agustinus ya. Bapak gereja Agustinus itu adalah orang yang luar biasa. Hari ini kita belajar tentang Agustinus itu sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh-jauh hari pada awal-awal kekristenan di berabad-abad yang lalu, orang selalu membicarakan teologi atau ilmu pengetahuan atau spiritualitas kehidupan rohani yang dimiliki oleh Agustinus. Jadi Agustinus ini menjadi tokoh yang sangat dihormati. Kalau di kalangan Katolik dia itu seorang santo, begitu ya. Tapi dalam kekristenan Protestan tidak mengenal santo, saudara-saudara. Tetapi Agustinus ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Dampaknya terhadap kekristenan hebat dan dikenang, dipelajari, dibedah, selalu menginspirasi kehidupan bergereja hari ini. Dia menjadi ternama dan menginspirasi. Tetapi tahukah kita latar belakang Agustinus ini? Agustinus ini mempunyai latar belakang dari keluarga yang mampu. Dari keluarga yang banyak duit, berpendidikan. Agustinus pun orang ini benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh ingin belajar. Kehausan untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk belajar agama, spiritualitas begitu luar biasa. Ada satu bentuk spiritualitas agama pada waktu itu yang terkenal itu namanya Manichaeism. Manichaeism itu saudara-saudara bukan aliran kekristenan, tetapi dia itu percaya dan sangat mengagumi yang namanya Manichaeism itu. Tetapi ada satu masalah. Agustinus ini yang pinter secara intelektual, tetapi dalam perkara hawa nafsu, orang ini gagal total. Jatuh bangun di dalam kehidupan seksualnya. Orang ini tidak punya kendali. Orang ini benar-benar menjadi pokok utama dari doa ibunya yang bernama Monica ini. Dia berdoa terus-menerus untuk Agustinus ini. Supaya dia mendapatkan pencerahan, sehingga dia mampu memperbaiki hidupnya. Tujuan hidupnya jelas, tidak sekedar pinter, tapi adabnya itu juga baik, saudara-saudara. Puji Tuhan, dalam suatu lamunan gitu ya, dia sudah capek dengan kehidupannya. Dia disekolahkan dari Afrika, sudah disekolahkan ke Roma. Di Roma sama saja, hidupnya amburadul. Tetapi dalam kelelahannya itu mungkin dia sore-sore gitu sambil melamun, tapi gimana gitu ya. Ada anak kecil. Anak kecil main-main dan dalam mainan itu dia menyanyikan sebuah lagu rohani. Dan lagu rohani itu judulnya itu apa? Bahasa Latin gitu ya. Lalu Agustinus itu merenungkan gitu ya. Merenungkan kembali kata-kata itu. Lalu dia mendapatkan sukacita, dia mendapatkan pencerahan. Lalu disitulah ada sebuah momen pertobatan. Sehingga dia itu percaya Yesus. Dalam dirinya yang percaya Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang setia. Menulis buku luar biasa. Merumuskan teologi-teologi Kristen dengan kuat. Menginspirasi gereja. Ajaran-ajarannya mempengaruhi pemikiran-pemikiran Kristen sampai hari ini. Dan kehidupannya benar-benar bisa menjadi teladan bagi orang-orang Kristen saat ini. Saudara, ada proses bagaimana dia itu dari satu pribadi yang menjadi budak nafsu, tetapi ketika orang itu mengalami pertobatan, lalu menjadi budaknya Tuhan. Budaknya Tuhan Yesus, yaitu kita berharus saja namanya abdinya Yesus Kristus.
Dulu dia terkungkung, diikat, dipenjara dengan hawa nafsunya. Tetapi dengan perkenalan dengan Tuhan Yesus itu ada sebuah kebebasan. Dia dimerdekakan dari kungkungan hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang mengikat kuat. Istilahnya kalau kita itu orang Jawa, dia itu ditelikung dengan hawa nafsunya itu. Tetapi kuasa Yesus mampu mentransformasi kehidupannya. Menjadi seseorang yang bisa diteladani. Menjadi murid Kristus, menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, menginspirasi, dewasa, dan buku-bukunya dihidupi oleh banyak orang Kristen sampai hari ini. Ada proses, ada sebuah pergumulan, tetapi yang pasti di situ ada sebuah kemerdekaan yang sejati. Untuk mengubah budak nafsu menjadi abdi Allah, di situ harus ada kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ada satu peristiwa juga yang dicatat di dalam Keluaran yang berbicara tentang momen-momen Paskah atau Pesa. Pesa itu artinya kebebasan ya, merdeka, bebas. Nah, di sini selalu disinggung dengan peristiwa Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di sini ada dua pribadi yang saling bertolak belakang, tapi sebenarnya mereka itu saudara, yaitu Fir'aun dan Musa. Ingat ya, Musa itu dalam sejarahnya, dia itu tidak orang asing di kalangan orang-orang Mesir. Memang Musa ini adalah orang Ibrani, asli Yahudi. Tetapi ketika kecil, dia dihanyutkan di Sungai Nil itu, dia diangkat oleh permaisuri Mesir. Disitulah ketika dia diangkat, dia tidak lagi orang asing, tetapi dia itu adalah orang Mesir yang mendapatkan hak penuh sebagai seorang pangeran Mesir. Jadi di Mesir pada waktu itu tuh pangeran itu dua, saudara-saudara. Selain Fir'aun yang kita dicatat dalam Keluaran ini, Musa itu orang kedua setelah Fir'aun itu. Jadi kalau raja itu tiba-tiba punya masalah, ada penggantinya secara langsung, yaitu Musa. Jadi Musa, dia itu terdidik di dalam budaya-budaya Mesir. Ilmu pengetahuan di Mesir dia kuasai. Mesir itu bukan tempat yang lain bagi Musa. Mesir itu adalah tempatnya Musa. Tempat bangsanya, tetapi di sini pun dia mengalami pergolakan. Dalam pergolakan itu dia diutus Tuhan untuk menghadap Fir'aun yang adalah saudaranya sendiri. Di situ dia secara simpel mengatakan, biarlah umatku pergi. Biarlah orang Israel itu pergi. Dalam momen kepergian itulah dikenang sebagai momen Paskah. Passover. Jadi terlewatkan begitu. Nah, di sini kita memahami bahwa dalam momen Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bicara sebuah momen pembebasan. Momen yang benar-benar memerdekakan. Lalu kemudian kemerdekaannya sejati di dalam diri manusia, di dalam kungkungan dosa, yaitu ketika momen Paskah kematian Yesus di kayu salib sebagai korban yang tahir, sempurna, tak bercacat, berkenan di hadapan Tuhan dan memuaskan Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, inilah korban atau Paskah terakhir yang memerdekakan manusia sekali selama-lamanya. Nggak perlu diulang-ulang lagi. Aspek spiritual itu terpancar di dalam momen keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Fir'aun itu menyimbolkan sebuah orang yang diperbudak dengan hawa nafsunya. Egonya yang tinggi, hawa nafsunya yang tinggi, keinginan yang kuat. Egonya yang membabi buta menunjukkan Fir'aun itu berkali-kali mengeraskan hatinya. Sekalipun dia ditimpa dengan berbagai macam tulah. Sampai yang ke-10 itu musibah terbesar terjadi di tanah Mesir, yaitu kematian anak sulung, saudara-saudara. Di situ Fir'aun benar-benar merasakan hantaman yang sangat kuat. Fir'aun sebenarnya nggak sadar ya, bahwa selama ini Fir'aun itu sudah terlalu banyak membunuh anak sulung Israel.
Anak sulung Israel mungkin ribuan yang dibunuh dan mati di tanah Mesir. Tetapi momen dia, anak sulungnya meninggal, menjadi pukulan yang sangat besar. Orang yang diikat atau orang yang benar-benar tidak bisa berdaya dengan hawa nafsunya. Orang yang selalu menuruti hawa nafsunya akan mengalami bencana besar seperti yang dialami oleh Firaun itu. Dalam proses menuju ke sana, kita berdoa supaya kita mengalami perjumpaan yang luar biasa. Perjumpaan yang benar-benar meneguhkan, mengubahkan kita. Untuk kita itu benar-benar merdeka dari hawa nafsu itu. Kalau kita itu diingatkan Tuhan sekali, dua kali, tiga kali tidak peka, atau mengabaikan atau menganggap itu sebagai permainan saja, ingat, jangan sampai hidup kita itu seperti Firaun. Ketika kematian anak sulungnya, putra satu-satunya sebagai pewaris tahta agung Mesir itu mati. Di situ dia baru merasakan kehancuran. Tapi dia tidak bertobat. Justru dalam amarahnya itu, dia memberikan sebuah perintah, sudah keluar sana. Keputusan yang dilandasi amarah itu juga menghancurkan. Saudara-saudara, hawa nafsu apa yang saat ini sedang bergejolak, berkecambuk, dan kok kita ini merasa terikat ya? Ya, kita ini kalau dalam anak sekarang itu ngomongnya adalah orang-orang atau anak-anak gamon ya, gagal move on. Gagal move on dari apa? Kebiasaan hawa nafsu kita. Tetapi inilah kita dalam kondisi manusia. Kita punya jalan keluar, yaitu kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Firaun menolak dengan tegas, selalu menolak apa yang diberikan, tawaran yang kasih karunia yang diberikan Tuhan. Lalu dia menjalankan kehidupannya sendiri. Tetapi di sini ada Musa yang juga menyatakan seorang yang benar-benar diurapi Tuhan. Dia yang dulu enak-enakan begitu ya. Sebenarnya Musa ini kalau dihitung ya, dia itu anak yang manja. Ya, tetapi prosesnya sangat panjang. Bagaimana ya tidak manja ya? Coba kita perhatikan anak-anak presiden kita, anak-anak menteri, anak-anak pejabat tinggi gitu saudara-saudara. Ya, saya kok melihat pasti mereka itu anak yang manja begitu ya. Apa-apa dituruti, tidak pernah merasakan susah, nggak pernah merasakan sedih, nggak pernah mengalami pergumulan yang hebat, tidak pernah mengalami apa ya, anxiety begitu. Kalau anak-anak sekarang begitu ya, heartbreak begitu, tiba-tiba jantungan gitu, enggak saudara. Mungkin mereka jarang keluar keringat begitu untuk bekerja. Pokoknya manja, hidupnya enak, enak makan, enak tidur. Itulah Musa, saudara-saudara. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia lari dari Mesir, lalu berjumpa dengan Tuhan. Ini yang perlu diingat. Kemanjaan itu justru berhenti di situ. Dia diproses untuk menjadi abdi Allah yang luar biasa. Harus menjadi gembala. Harus berhadapan dengan mertuanya. Dia harus berhadapan dengan panggilan Tuhan yang begitu menakutkan. Tetapi selama 40 tahun Tuhan memproses 40 tahun saudara-saudara. Itu sebuah waktu yang sangat panjang. Kalau orang sekarang mengatakan life begin from 40, saudara-saudara. Ya. Nah, mungkin begitu. Prosesnya itu sangat panjang. Tetapi inilah, justru di dalam proses itu ada sebuah kemerdekaan. Musa itu kalau tidak berjumpa dan tidak dipanggil Tuhan, dia tetap duduk enak-enak di istana. Tetapi karena dia ini memang dipanggil Tuhan, dia diproses menjadi seorang abdi Allah yang sejati. Sampai akhir hayatnya menutup mata, bahkan disaksikan di dalam kitab Bilangan. Musa ini mati dalam usia 120 tahun. Dia itu seperti sahabat Allah, muka ketemu muka dengan Allah. Luar biasa. Sampai sekarang orang Israel itu kalau ulang tahun ya, salah satu doanya,
supaya seperti Musa, hidupnya sempurna 120 tahun. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sempurna. Prosesnya panjang, saudara-saudara. Tetapi yang penting di dalam proses itu ada sebuah kemerdekaan. Bagaimana dia itu yang ada di Mesir, dia merasa kesesakan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, diproses menjadi seorang leader. Seorang pemimpin bangsa Israel. Seorang nabi yang luar biasa. Dan dia benar-benar menjadi inspirasi bagi gereja sampai hari ini. Seorang pribadi yang berjumpa dengan Tuhan. Yang berhasil memimpin sebuah kemerdekaan pembebasan. Tetapi dari proses dahulu supaya dia itu merdeka dari budak nafsunya seperti Firaun itu. Lalu menjadi abdi Allah yang setia. Saudara-saudara, nggak ada orang yang suka proses. Apalagi kalau Gen Z gitu, nggak, proses itu apa gitu ya. Nggak ada proses. Ini menjadi isu besar di negara kita. Setiap hari saya selalu membaca di sosial media macam-macam ada sebuah keluhan ya dalam tanda kutip terhadap generasi Z itu. Seminggu kerja keluar, 2 minggu kerja keluar, dibentak sekali keluar, ekosistemnya agak memanas sedikit di tempat kerjanya keluar. Kalau dikasih nasihat selalu bantahnya, saya kan berhak bahagia. Daripada nanti merasa insecure di tempat kerja, lalu saya masuk rumah sakit jiwa, mendingan saya keluar. Loh, saudara-saudara, masuk rumah sakit jiwa itu sering saya dengar itu dari gen mereka. Baik dalam bacaan, pernah ketemu juga seorang ibu curhat sama saya begitu ya. Supaya anaknya itu mempertahankan pelayanan di gereja itu. Kamu bertahanlah nak, kamu tuh pinter gini, mas musik gini. Kok malah mau keluar tuh bagaimana sih? Itu kan juga pelayanan. Ya itu jawabannya. Aku ini kalau lama-lama di situ, aku bisa masuk rumah sakit jiwa. Ternyata itu terminologi yang umum di kalangan mereka itu ya. Saya bisa masuk rumah sakit jiwa. Sudah. Ada proses yang harus dilalui. Dan orang itu tidak suka proses. Ya, proses itu menyakitkan. Tetapi justru yang dari yang pahit menyakitkan itu justru berbuah dengan yang manis. Kalau dalam kitab Hakim-Hakim sebuah proses itu disimbolkan seperti singa yang mati itu. Tulang-tulangnya menghasilkan madu. Dari kegarangan, kengerian, terkaman yang luar biasa itu. Bisa menghasilkan sesuatu yang manis, berguna, bermanfaat dan dicari orang. Itulah Musa, saudara-saudara. Sebagai pribadi yang diprospek Tuhan. Dimerdekakan, diubahkan. Menjadi dari budak nafsu menjadi abdi Allah. Tidak seperti Firaun. Mari saudara-saudara kita secara pribadi bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita ini tipikal Firaun atau tipikal seperti Musa? Apapun di dunia ini membutuhkan proses. Saudara lahir besar menjadi besar sekarang ini. Prosesnya itu juga dari titik nol kecil, saudara-saudara. Tumbuh-tumbuhan yang menjulang tinggi ratusan tahun itu juga dari satu benih lalu tumbuh. Ada proses. Bambu yang begitu tinggi mengakar begitu, membutuhkan akar yang benar-benar berproses di dalamnya. Semuanya itu butuh proses. Nature kita ini kan bagian dari alam, ya. Kita ini manusia itu bahasa Ibraninya itu Adamah. Ya. Adamah itu ya, Adam itu, manusia itu Adam gitu ya. Adam itu berasal dari Adamah. Dengan Adam berasal dari Adamah yang artinya itu earth itu. Kita itu juga menjadi bagian daripada nature itu. Bagian dari alam itu. Jadi kalau kita itu tidak mau berproses, nah kita bertentangan dengan jati diri kita gitu ya. Kita itu berproses termasuk di dalam proses memerdekakan diri kita dari segala belenggu-belenggu hal yang tidak baik yang menghambat pertumbuhan iman kita. Mari kita memikirkan lebih dalam tentang pertumbuhan iman kita. Mematikan, memerdekakan egoisme yang ada di dalam diri kita. Banyaklah yang kita matikan.
Kita harus berproses supaya memerdekakan kita dari hal-hal yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan buruk, ikatan yang membelenggu, hawa nafsu yang membabi buta, hidup yang tidak punya tujuan, hidup tidak punya makna hidup. Kita harus bebaskan itu semua supaya hidup kita itu benar-benar ya, bisa menjadi abdi Allah seperti Musa ini. Kita sebagai orang Kristen, saudara-saudara, dalam konteks kemerdekaan, sampai hari ini orang Kristen tidak boleh berhenti berdoa. Baik tidak baik waktunya, baik tidak baik kondisinya, baik tidak baik seorang pemimpinnya itu. Saudara kemarin itu kalah atau menang, saudara. Doa itu tetap jalan. Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Tetapi banyak yang harus dimerdekakan. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang tambah lagi, dinasti. KKND gitu saudara-saudara. Semuanya itu harus dibebaskan. Kalau kita mau jujur ya, adakah area sejengkal pun di dunia, apa di Indonesia ini yang tanpa korupsi? Ya, itu juga menjadi pertanyaan kita. Maka kita tetap harus berdoa. Kolusi sudah suap menyuap itu biasa. Itu kan negara Pak? Enggak. Di dunia pariwisata apapun suap menyuap kolusi itu terlalu banyak. Apapun. Ini warisan feodalisme yang sampai hari ini bercokol. Ya, nepotisme juga begitu. Ada satu buku, coba saya lupa bukunya, begitu namanya apa, saya cari belum ketemu gitu ya. Ini berdasarkan riset ya, orang luar negeri yang meneliti ya, riset bahwa kenapa Indonesia ini terkenal dengan namanya nepotisme. Ya salah satu tesisnya mengatakan bahwa karena Indonesia ini adalah negara yang berbasis kekeluargaan. Jadi banyak masalah-masalah itu diselesaikan atas nama kekeluargaan. Dan orang itu kalau kekeluargaan itu orang itu mempunyai beban, mempunyai tugas khusus untuk apa? Mengangkat derajat keluarganya masing-masing. Jadi kalau ada ponakannya mau cari kerja, pasti dia cari kenalan omnya, keluarga besarnya. Nah, di situ dia bisa diangkat untuk menjadi ya pegawainya. Begitu saudara-saudara. Jadi itu memang sebuah konteks kekeluargaan. Yaitu memang tidak salah-salah amat begitu. Ya. Tetapi kalau kita itu terus-terus seperti ini tanpa saringan, tanpa pengayaan, tanpa seleksi, ya itu yang nggak baik begitu. Ya nepotisme itu sendiri berasal dari kata nepote ya. Nepote itu keponaan. Jadi dulu itu kalau paus-paus itu kemudian ada pekerjaan atau pengganti penempatan paus di tempat-tempatnya, itu dia itu selalu cari namanya nepote itu, keponakannya itu. Dari situlah muncul namanya nepotisme itu. Jadi om sama paman persis ya. Kok saya agak-agak gimana gitu ya dengan bernegara di Indonesia ini, ya. Ya itu memang betul. Ya itu masih kita benar-benar harus dimerdekakan dari KKN ini. Kita mungkin tidak bisa berbuat banyak, tetapi minimal kita menghayati kemerdekaan itu sebagai panggilan untuk terus-menerus berkiprah yang terbaik bagi negara kita. Perhatikan pajak-pajakmu, perhatikan asuransimu, perhatikan kiprahmu terhadap negara, perhatikan sosial mediamu dalam menyoroti negara. Saudara, mari kita benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan negara kita supaya dimerdekakan dari berbagai macam ya korupsi, kolusi, nepotisme, kebodohan, kemiskinan, minim literasi, pendidikannya rendah, angka stunting, saudara-saudara, profesor-profesor giveaway, waduh macam-macam. Itu menjadi prinsip keprihatinan kita yang bisa dituangkan di dalam doa-doa kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dahulunya menjadi orang-orang yang diperbudak nafsu menjadi abdi Allah.
yang diabdikan kepada bangsa dan negara. Amin.